Saudara-saudara, kita lanjutkan lagi membahas tentang buku Bhinneka Tunggal Ika untuk dunia ya. Yang kemarin kita agak cepat karena bukunya belum diupload di komputer itu. Sekarang sudah bisa, jadi kita lebih tenang membahasnya ya. Di Bhinneka Tunggal Ika ya. Dari gambarnya yang sangat inspiratif nih ya. Indonesia Emas ini kita luncurkan pada saat nanti peaknya di Indonesia Emas kan 2045. Manusia sehat membawa perdamaian. Nah, ini kenapa alasannya dipakai ini ya toh? Karena orang yang sehat badan hanya fisik aja ya kan bisa jadi rampok ya toh. Kalau pikirannya brilian kan dia bisa mengembangkan kejahatan intelektual atau kerah putih tuh. Yang satu kejahatan otot, satu kejahatan kerah putih kan. Nah, dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika yang kita mau bahas di sini, itu nggak boleh. Jadi pinter itu harus menjadi bagian atau menjadi orang yang berguna untuk masyarakat. Jadi konsepnya di situ. Sehingga orang manusia yang sehat itu nggak bisa digoda setan. Setannya takut sama dia. Ya, karena itu ada kaligrafi di dalam bahasa Mandarin ya. Dibilang begini, kaligrafi Tiongkok itu Chinese kaligrafi itu mencerahkan awakening, gitu, enlightenment, gitu. Kalau sampai baca setan, maka setannya yang lari terbirit-birit. Gitu. Jadi karena itu manusia sehat itu ya, apa manusia yang bisa membawa perdamaian dunia, ya tak? Nah, manusia sehat yang bukan sembarang, ya tak? Yang dibangun melalui Taiji Nusantara ini, tak? Ya, jadi, nah diterbitkan oleh buku ini Universitas Pancasila. Karena buku yang ini juga yang apa The Dancing Leader ini diterbitkan untuk memperingati 45 tahun Universitas Pancasila. Jadi buku ini merupakan kelanjutan daripada Bhinneka Tunggal Ika itu kelanjutan daripada The Dancing Leader ini ya. Nah sekarang itu cover depan, sekarang kita loncat ke cover belakang ya. Nah ini Indonesia Emas 2045 manusia sehat membawa perdamaian dunia. Bhinneka Tunggal Ika untuk dunia. Tanhana Dharma Mangroa. Ya toh? Awalnya dari kitab Sutasoma ditulis oleh Empu Tantular abad ke-14. Pangeran Sutasoma mengajarkan Bhinneka tapi Ika. Jadi awalnya ada dari tradisi Hindu ada pemahaman tatwam asi. Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Ya toh? Dan karena itu mereka mengembangkan dalam wawasan kehidupannya itu trihita karana. Tiga penyebab kebahagiaan ya. Trihita karana ya. Karena penyebab hita itu kebahagiaan lah. Mencintai sesama. Alam semesta dan sang pencipta. Jadi kalau aku adalah kamu ya. Karena itu konsekuensinya mencintai sesama kan. Ya. Nah
oleh Siddhartha Gautama, oleh Buddhism, ini apa, di, ditingkatkan lagi atau diberikan tafsir yang lain lagi karena dia entry point-nya beda. Entry point-nya adalah problem based learning. Ya. Jadi kalau Trihita Karana itu konsepnya apa, split personality, keterbelahan kepribadian. Sehingga Rama itu sebenarnya eh, setelah mencintai kehidupan duniawi itu, lalu pikirannya pecah menjadi Rahwana atau Dasamuka, satu apa, orang dengan kepala 10 dan tangannya 20. Tapi itu sebenarnya konflik yang ada di dalam diri Rama itu ya. Nah, masalahnya adalah split personality itu dikembalikan menjadi Rama di akhir cerita Ramayana itu. Nah, kalau Buddhism itu konsepnya adalah karena apa? Karena eh, si itu apa? Problem based learning ya. Si Siddhartha yang ditargetkan untuk jadi pangeran yang meneruskan kerajaan ayahnya, Balelo. Dia mengatakan, nggak mau saya. Karena apa? Karena saya melihat kejadian, yaitu menjadi tua, sakit, dan mati. Itu menjadi apa? Menderita itu. Nah, kok bagaimana orang dilahirkan nggak ada training, nggak ada program, digelundungkan memilih apa saja orang tuanya di mana aja, nggak bisa milih sama sekali, digelundungkan begitu kok. Lalu disuruh menderita ketika tua, sakit, dan mati. Lalu dia nggak mau menjadi pemimpin kerajaan toh. Lalu dia pergi meninggalkan kerajaan, masuk hutan dan mencari ilmu jawaban terhadap itu. Nah, mengapa dia penasaran? Karena dia melihat orang keempat yang sudah tua, rambutnya putih tapi mukanya cerah, matanya bersinar, bicaranya nyaring, ya badannya sehat seperti apa, jago-jago silat, ya toh, di Butangsan atau di Shaolin itu. Lalu dia dikelilingin anak-anak muda yang bertanya tentang apa sih tugas manusia di bumi ini? Untuk apa kok begini? Nah, dia menjelaskan itu semua. Nah, Siddhartha pangeran itu pingin seperti orang tua itu mendapatkan pencerahan. Nah, dia sampai pada kesimpulan semua berubah, tidak ada yang tetap. Anika, gitu, dan Ananta, ya. Dan karena itu tidak ada self juga yang tetap. Selfnya juga terus berubah. Ya, nah karena itu dia melihat bahwa penderitaan itu terjadi kalau yang mestinya berubah, yuk anggap tetap. Itu awal dari penderitaan. Ya. Berpisah dengan, bertemu dengan orang yang kita cintai itu gembira. Tapi itu nggak langgeng kan. Yang akan terjadi perpisahan. Ya kan? Kalau kita itu mau langgeng, itulah sumber pada penderitaan. Ya. Nah, karena itu terjadi loncatan kuantum. Ya. Nah, ketika ketemu di Tiongkok,
cara pandangannya berbeda. Dunia rumah kita, di bawah langit sebagai atapnya, semua orang bersaudara. Ini satu orang yang sampai kepada pencerahan ini kan, lalu melalui proses. Nah, dia orang-orang yang pikirannya dibentuk, di framing bahwa 1.000 kawan masih terasa kurang. Satu musuh sudah terlalu banyak. Ya toh? Nah, lalu satu orang apa orang jahat sudah terlalu banyak juga. Ya. 1.000 orang baik masih kurang. Satu orang jahat sudah terlalu banyak. Jadi tiga pemikiran ini kait mengkait berkelindanan, ya toh, membentuk apa kesatuan dalam perbedaan, tetap berbeda tapi satu, ya. Dan lalu eh, berkembang ini, ya, pemikiran ini berkembang ke Asia Tengah, ke Tibet, ke Korea, ke Taiwan, ke Jepang, ke Amerika, terus sampai akhirnya ke Perancis, ya. Suatu dialog peradaban di mana yang terjadi cross cultural civilization. Nah, ini sudah berlangsung ribuan tahun dan di dalam Katolik juga mulai merumuskan ensiklik-ensiklik yang kurang lebih in this direction itu. Misalnya Laudato Si dan Fratelli Tutti. Ya kan? Laudato Si itu manusia sebagai bagian alam dan Fratelli Tutti itu se- semua manusia itu adalah saya cintai kan, entah sesama bahkan musuhnya cintai toh. Nah, di dalam Islam juga berkembang, ya, kehadiran kita di dunia ini menjadi rahmatan lil alamin. Ya, toh? Menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Nah, di dalam tradisi yang ada di bumi Nusantara ini ada juga yang arahnya juga sama, memayu hayuning bawono. Cantiknya manusia tergantung pada dunia, mulai dengan ada negara, ya toh, negaranya di mana dia tinggal, lalu pada dunia, lalu berkembang pada alam semesta, ya toh, dan sang penciptanya kan, memayu hayuning bawono. Ayuning manungso gumantung marang ayunya dunia, daya dunia tergantung pada ayunya Samudaya, ya. Nah, bagaimana kalau terjadi hubungan bisnis tuh? Nah, kalau di timur ini tidak sangat saklek gitu. Semua dibuat perjanjian dan kalau terjadi bisnis itu berhenti karena satu merugi nggak bisa membayar utang-utangnya, ya lalu dibeslah habis-habisan itu sesuai dengan pasal-pasal yang ada di kesepakatan itu loh, perjanjian. Jadi perjanjian nilai lebih penting dan diutamakan dan harus dilaksanakan. Nah, kalau di timur ini tuno sata bati sana. Jadi rugi uang, tapi ya cincailah kita harus memperhatikan hubungan toh. Nah, itu bati sana, ya. Nah, di dalam sains juga ternyata holistik itu juga terjadi.
ternyata ada hubungan tersembunyi antara ya, makrokosmos itu dengan dunia jasad 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 remik gitu ya kecil-kecilan pengaruh apa makrokosmos kepada fertilitas tanah itu memang terjadi ya jadi ada hidden connection itu semua itu kait mengkait. Nah setelah PBB jatuh bangun dari 1945 berdiri sampai sekarang itu perang terus terjadi di mana-mana. Bahkan terjadi sekarang saling naikkan tarif atau orang-orang berpikir selfish. Bahkan Antonio Guterres, Sekjen PBB sudah mengatakan, masa depan peradaban dunia itu ya memang nggak bisa lain kecuali Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Nah, Universitas Pancasila mengajak Anda bergabung dalam dalam konsorsium Bhinneka Tunggal Ika untuk dunia. Ya, konsorsium ini Bhinneka Tunggal Ika. Nah, bahan-bahan ini semua akan disumbangkan bagi masyarakat gratis yang mau ikut mengembangkan itu. Jadi kita menyusun buku ini memang bukan untuk komersil, tapi menyumbangkan kepada apa eh, masyarakat yang memerlukan. Dan kita berterima kasih karena ada media elektronik sehingga dengan PDF kita bisa sebarluaskan kemana saja kita mau, toh? Ya, oke kita akhirin perjalanan kita eh, pembahasan kita. Nah, tapi saat ini ada catatan juga tentang buku ini. Buku ini tidak diperjualbelikan, tetapi disusun sebagai materi pendidikan untuk kalangan sendiri. Buku ini disumbangkan kepada yang berminat mengembangkan wawasan Bhinneka Tunggal Ika untuk dunia. Buku ini menjadi forum curah pendapat berkesinambungan melalui e-book dan bisa dilanjut dengan Zoom, pertemuan Zoom menuju Indonesia Emas 2045. Bebas dikutip setelah memberitahu identitas dan tujuannya. Supaya kita bisa samakan kan? Persepsinya toh. Kami menerima sumbangan tulisan untuk diunggah setelah penulisnya mendapat izin dari pemilik hak cipta. Ilustrasi dikutip dari berbagai sumber di internet sebagai pelengkap tulisan. Ya. Edisi perdana ini sebagai permohonan untuk mengutip tulisan dan bagi yang belum diketahui sumbernya, ya kami ucapkan terima kasih dan bila tahu ada yang memberitahu maka namanya akan kita cantumkan di dalam buku ini, ya toh. Kita berterima kasih ya. Nah, mengenai Tai Chi sendiri, ini adalah sebuah kita kembangkan di sini pro bono publico, konsorsium Bhinneka Tunggal Ika untuk dunia. Nah, Tai Chi Nusantara merupakan pengalaman berlatih dan melatih selama 40 tahun dan diharapkan bisa memotivasi mengapa perlu terus serius belajar. Bagi yang berminat berlatih Tai Chi via Zoom pukul 6.30 itu gratis ya. Sumber ilustrasi utama diunduh dari wikipedia.org. Bagi yang lain, ucapan terima kasih kami akan diungkapkan dalam buku. Dan melalui buku ini kami mengharapkan para simpatisan ikut mendukung pendidikan pelatih profesional dengan mutu standar. Karena ide bagus tapi kalau setelah disosialisasikan pelatihnya mutunya nggak standar kan silakan. Toh? Jadi penting untuk menstandarkan para pelatih. Isi buku bebas buka buku bebas diunduh,
cukup dengan memberitahu kami. Motonya adalah dari, oleh, dan untuk kita semua. Ya. Jadi oke, kita akhirin dulu perjumpaan kali ini dan sampai jumpa lagi.